Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reka Surya Podcast. Bersama saya Fahri dan Ilham Nurofik, sebagai bagian divisi project Reka Oke. Surya. Oke. Sekarang di sini saya bersama Ilham. Eh, Kalau boleh tahu di Reka Surya sudah berapa lama, Ilham? Saya di Reka Surya dari tahun 2021 akhir, Dari satu akhir sampai hari ini. ya sampai hari ini. Berarti udah 3 tahun lebih ada ya? Ya 3 tahun lebih. Wah, mantap, mantap. Pastinya banyak pengalaman dan suka duka di Reka Surya ya. Pengalaman seputar PLTS, pemasangannya, dan lain-lain. Nah, kalau boleh tahu, pengalaman yang dimiliki Ilham nih apa aja gitu? Saya masuk di bagian project sebenarnya dari tahun 2020, 2020, oke. tapi tidak di bidang PLTS sebelumnya, di bidang mekanikal. Sebelum kesini? Ya Oh, sebelum iya. di PT Reka Surya, terus di PT Reka Surya dari tahun 2021 awalnya sebagai engineer, Engineer, oke. terus pindah ke divisi project Hmm, karena waktu itu pergantian pertukaran dengan Pak Panji hmm, sampai sekarang. oke, oke. Dari tahun 2021 proyek pertama saya itu PJWTS, PJTS, proyeknya di Tanjung Jati B, Tanjung Jati B. Nah, itu gimana tuh? Jepara. Awal mula dapat proyek dan cukup besar ya waktu ada proyek PJTS di Lumayan. Jepara itu apa tuh keseruannya mungkin bisa di-sharing. Kalau dari bagian proyek sebenarnya secara tujuan secara generalnya ya, Hmm? tujuan utamanya memang cuma ada di dua hal, budget dan waktu. Budget dan waktu, oke. Maksudnya budget yang sudah dialokasikan oleh si sales, Hmm. dan desain yang sudah dibuat oleh engineer Hmm. dieksekusi oleh kami tim project Oh, oke, oke. dengan waktu yang tersedia. Hmm. Nah, untuk proyek pertama saya itu di TJBS di Jepara itu yang paling berkesan itu karena itu Oh, pertama ya. proyek pertama yang berhubungan dengan PLTS. Jadi sejujurnya masih ngawang-ngawang, masih Oke. ngawang, siapa? Masih Masih membayangkan belajar, tuh masih ya. banyak belajar. Learning by doing gitu ya. Oke, Nah, oke. terus kalau pengalaman di project sih selama di lapangan, ya tantangan paling besar adalah ormas ya. Ormas, oh iya, iya. Itu Ormas. gimana tuh? Kan biasanya yang kita tahu pasti ormas agak gitu ya Ya, dimanapun gitu. Nah itu gimana cara menangani ormas-ormas ketika berada di lapangan tuh? kalau saya sih waktu saya lagi di Jepara, saya coba datengin ngobrol. Apa? Ya saya juga bercerita bahwa saya juga datang ke sana bekerja, jadi nggak bisa semena-mena Oke, untuk iya. ngeluarin uang Betul, gitu. betul. Sama-sama cari nafkah lah gitu Hmm. istilahnya. Ya hadepin sih satu-satunya. Oh iya. Kalau kita menghindar makin gede soalnya Dikejar utang. malahnya. Oh. Jadi nggak ormas nggak selalu jadi beban mungkin ya. Dari Ya, suatu waktu kalau misalkan kita ngomong ngobrolnya enak, enak juga menghindar ya, ormasnya. Oke, oke. Berarti dari tadi Ilham tuh mengawali di Reka tuh sebagai engineer ya. engineer. Itu selama Kurang lebih 3 bulan 3 bulan. Oh, langsung habis itu jadi masuk Pimpro tim ya? project ya. Oh, jadi Pimpro. Oke, oke, oke. Nah, kalau dari engineer sama Pimpro itu kira-kira tingkat kesulitannya seberapa sulit dari kedua ini? Apakah lebih enak jadi Pimpro atau jadi engineer gitu? Kalau jadi engineer apa ya, tanggung jawabnya memang harus punya analisa yang kuat ya Hmm. terhadap sistem ketika ada masalah, jadi harus ada jadi problem solve juga. Nah, untuk kalau di Pimpro juga sama sih kurang lebih. Cuma kalau Pimpro kan memang tanggung jawab besarnya mengatur tadi Oke. budget, Ya, desain yang sudah disepakati dan waktu. waktu ya, budget dan waktu itu Ya itu Pimpro ya. yang jadi apa? Jadi Tugas utamanya utama yang utama. harus benar-benar bisa Ah, dihandle. Oke, kalau masalah problem solve bisa dikerjakan bareng-bareng kan oke, sebenarnya. oke, oke. Kalau dari engineer mah mungkin nggak sesimpel itu, cuman dia bisa lebih ditangani sendiri gitu ya. Hmm, Oke, oke, oke. Berarti kalau dari Ilham nih lebih enjoy di engineer atau Pimpro?
lebih enjoy di proyek memang Di sejak proyek ya. awal lulus kuliah memang lebih senang di proyek sebenarnya. Oke, oke, oke. Karena emang basicnya orang lapangan, jadi lebih suka turun ke Hmm. lapang gitu ya. Oke, oke. Nah, kalau misalkan dari keduanya ini nih gitu, kendala tersulit gitu yang pernah dialami dari engineer pun maupun dari Pimpro itu apa? Kalau misalkan yang dialami. Kalau selama waktu jadi engineer, kendalanya karena masih belajar selama Hmm, waktu 3 bulan kan pertama kalinya. Saya basic pendidikannya kan memang bukan elektrik. oke. Jadi pas pertama masuk ke sini jadi engineer juga ngawang-ngawang. Hmm. Terus pas dia jadi engineer susahnya untuk menganalisanya sih. Oh iya, iya. Menganalisa kan butuh basic pendidikan apa ya, Elektro dasar itu ya. Oh pendidikan iya. yang bagus gitu. Karena nggak ada basicnya itu makanya agak bingung di Agak susah, analisisnya gitu ya. analisanya susah. Nah, makanya ketika kalau masuk ke tim project karena ngelihat langsung kondisi lapangannya gimana, Hmm. jadi analisanya lebih mudah Oke, sebenarnya. oke, oke. Berarti punya Lebih kesulitan dan kelebihannya masing-masing gitu ya. Oke, oke, lebih oke. lebih mudah ketika jadi tim project kalau Jadi saya tim project pribadi. ya. Oke, oke, oke. Nah, itu kalau misalkan selama jadi engineer kan mempunyai kendala di analisis yang agak sulit gitu ya, karena nggak ada Hmm. basic ilmu di elektronik itu sendiri. Itu gimana Hmm. biasanya cara menangani hal itu gitu? Ada dua cara sih, tergantung masalahnya. Kalau misalkan memang harus harus apa namanya, harus harus segera dijawab gitu si masalahnya, Hmm. atau urgent ada apa Harus segera urgensinya diselesaikan buru-buru. gitu ya. Saya satu-satunya cara ya saya bertanya. Oke, oke. Ke orang yang lebih Yang ahli lebih gitu ya. ahli. Oke. Dan ada Panji nih ya Ya kalau sebagai dulu Pak Obi yang lebih Opobi. ahli Oh iya, di iya, iya. zaman waktu itu engineer-nya. Karena Hmm. waktu itu Pak Panji juga masih tim project kan. Oke, oke, oke. Nah kalau masih agak lama ya saya Hmm. pelajari lagi. Oh ya, berarti ya learning by doing tadi ya. Iya, Tapi selama ini sampai saat ini gimana nih? Udah paham semakin paham atau gimana? iya. Paham ya, Kalau sekarang sih secara general alhamdulillah lebih paham. aman lah ya gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalkan kan ini udah hampir 3 tahun berarti ya berkarir di bidang Hmm. PLTS. Itu gimana? Ada ini nggak? Ada pesan nggak yang ingin disampaikan gitu? Mungkin ada orang-orang lain juga yang melihat PLTS ini sebagai peluang dan berkarir di bidang PLTS. Nah, kalau dari Ilham ada nggak apa gitu pesan atau tips and trick lah orang yang ingin berkarir di bidang PLTS itu seperti apa? Yang masuk ke bidang PLTS sih harus orang-orang yang terus mau belajar ya. Something bad about to happen to me. Karena Oke, secara teknologi kan di Indonesia masih terus update ya. betul. Hmm. Secara teknologi jadi teknologinya belum belum berakhir gitu jadi Hmm. masih terus di-upgrade dan Oh. secara sharingnya juga kan banyak sistemnya Hmm. juga beraneka gitu. Iya, iya, iya. Beda beda merek, beda teknologinya. Oke, oke. Jadi terus dipelajari ya kalau yang seneng belajar sih masuk PLTS cocok Cocok ya. Oke, oke. menurut Berarti saya. harus semakin update sama perkembangan ilmu Ah, PLTS ya. Oh, iya, iya. Nggak bisa yang stuck di situ-situ aja ya kalau mau betul. berkarir di bidang PLTS. Nah, kalau misalkan berkarir di bidang PLTS ini gitu dari 1 sampai 10 tingkat kesulitannya berapa? Kalau menurut Ilham. Bagi saya yang nggak ada basic elektrik sih mungkin di 8 ya. Terus 8 cukup sulit berarti ya. cukup Oh, iya. sulit. Karena tidak ada basic ilmunya itu ya. Oh, Ah, iya. Tapi kalau dijalanin sejauh ini juga ya ya bisa lah masih ya. diserap, mudah diserap lah. Karena Oh iya. secara sistem sebenarnya simpel kalau PLTS dibanding kelistrikan yang lain. Hmm. Maksudnya secara komponen memang itu aja Oh, itu komponennya. aja ya. Oke. Cuman yang beda itu cara penanggulangan setiap inverter beda-beda. Oh iya betul betul. Karena ada merek dan jenis yang beragam, makanya Ya, kita harus update juga ya gimana hmm, cara menangani yang A, yang B dan C gitu gitu ya. ya. Oke oke. Nah, kalau misalkan dari selama ini gitu, selama sudah berkarir di bidang PTS, momentum yang paling nggak dilupain gitu, selama 3 tahun ini ada nggak yang bisa di-sharing gitu, mungkin hal-hal menarik gitu, Selama di lapangan sih yang paling ini berkesan gitu ya. berkesan. Apa tuh? Kesan yang paling menarik gitu. Kalau proyek yang paling susah bagi saya waktu di salah satu di Jawa Timur, Di Jawa Timur. Kenapa tuh? salah satu daerah di Jawa Timur karena di sana ada saya dengan 4 orang tim saya Hmm. di lapangan. Case-nya memang spesial sih untuk perusahaan yang ini karena Hmm. secara apa ya, secara peraturan nggak nggak banyak yang sama semua peraturannya sama si perusahaan ini. Oh iya, iya.
Jadi untuk kontraktor-kontraktor itu ada probation dan itu pertama kali saya nemuin Iya, dan kayaknya satu-satunya ada di perusahaan dia aja gitu ya. seperti itu gitu. Kesannya ada ospek untuk si kontraktor yang baru masuk di iya, perusahaan itu. Dan itu lumayan tekanannya besar. Tekanan besar ya. Berarti dampaknya itu kesannya yang cukup negatif mungkin ya. Iya, Karena ada peraturan yang seperti itu membuat pengerjaan proyek jadi agak terhambat gitu ya. tuh. Dan untuk saya pribadi, proyek yang berkesan adalah waktu saya ke Maluku. Maluku. Nah, apa tuh? Pertama kalinya saya menginjakan kaki di Indonesia Timur. Oh, iya. Gimana tuh kesan pertamanya? Indah. Indah ya. Masih banyak pemandangan yang Tempat yang pengen saya kunjungi lagi lah. Oh, sampai saat ini gitu ya, pengen Indonesia kembali ke Timur. sana Maluku lagi. Oke. Cukup menarik juga ya, berarti banyak kenangan ya, mungkin pasti ada ya kesan baik dan buruk ya di setiap apapun. Nah, kalau misalkan di kondisi saat ini gitu, kan PLTS tuh udah cukup eksis gitu ya dari beberapa tahun yang lalu. Itu kalau sampai saat ini gitu di tahun ini sekarang gitu di 2024 ini, itu kalau pandangan dari Ilham sendiri gimana? Apakah masih sangat worth it untuk kita menggunakan PLTS gitu? Dan kalau misalkan iya itu kenapa gitu? Untuk pemasangan PLTS sangat worth it lah karena memang tujuan diciptakannya PLTS kan memang untuk penghematan Ya, betul. penghematan penggunaan daya listrik secara secara simpelnya kan listrik yang digunakan nggak langsung menggunakan listrik PLN kalau di Indonesia. Ya, Jadi kalau di siang hari kita bisa full pakai PLTS. PLTS ya, benar-benar bisa menghemat energi ya. Dan energi matahari itu energi yang tak terbatas kan. Oh iya. Dan PLTS itu satu-satunya pembangkit yang tidak bisa diakuisisi oleh orang lain. Oke, kenapa tuh? Kalau kayak pembangkit lain itu setelah 20 tahun akan jadi milik PLN. Itu ada di undang-undangnya. Oh, Tapi kalau PLTS kan memang satu-satunya pembangkit yang memang kita punya gitu. oke. Kita miliki secara pribadi dan tidak bisa diakuisisi oleh orang lain. Dan matahari juga kan tidak ada yang bisa ngeklaim ya. Betul. Karena pasti orang gila kalau yang klaim matahari sih. Iya benar-benar. Berarti ya selain bisa menghemat energi, sumber energinya juga nggak terbatas ya. Berarti istilahnya kita bisa investasi sampai wafat gitu ya, sampai mati gitu ya. Oke, berarti sangat worth it ya untuk kita menggunakan PLTS. Oke. Nah ya begitu Sobat Reka, mungkin kalau dari teman-teman gitu ada kebingungan gitu, keraguan kira-kira worth it nggak sih pasang PLTS gitu di saat ini, itu sangat worth it ya menurut Ilham gitu sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di PLTS gitu. Dan mungkin Sobat Reka yang masih memiliki kebingungan atau apapun seputar PLTS bisa mungkin tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Reka Surya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reka Surya. Ahlinya tenaga surya.